Pernah nggak kamu ngerasa udah kerja sekuat tenaga, tapi hidup kayaknya nggak maju-maju? Gaji naik, tapi tenangnya nggak ikut naik. Doa tiap malam, tapi rezeki terasa jauh. Bisa jadi bukan karena Allah belum kasih, tapi karena kita belum ngerti cara rezeki itu bekerja. Ada rumusnya sederhana, tapi sering luput. Dan begitu kamu tahu, cara kamu melihat kerja, uang, dan hidup bakal berubah selamanya. Pernah nggak? Kamu ngerasa udah kerja keras setiap hari, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, tapi saldo masih pas-pasan. Kadang malah muncul pikiran, apa rezekiku memang segini doang ya? Padahal, bukan karena rezekimu kecil. Bisa jadi kamu belum paham gimana rezeki itu sebenarnya diturunkan. Dalam Islam, rezeki bukan sekadar hasil kerja keras, tapi juga soal arah niat dan waktu yang ditentukan Allah. Kadang, rezeki bukan hilang, cuma belum waktunya sampai. Bayangin gini, kamu udah usaha sekuat tenaga, tapi peluang yang kamu kejar justru diambil orang lain. Rasanya nggak adil kan? Tapi bisa jadi itu memang bukan rezekimu. Dalam pandangan fikih, rezeki nggak pernah salah alamat. Kalau belum sampai ke tanganmu, mungkin Allah masih nahan sebentar. Bukan buat nyakitin, tapi buat nyiapin hatimu biar siap nerima dengan cara yang benar. Dan disitulah letak rahasianya. Rezeki nggak selalu tentang seberapa cepat kamu dapat, tapi seberapa paham kamu cara menjemputnya. Begitu kamu ngerti rumusnya, kapan turun, kenapa bisa tertunda, dan apa hubungannya dengan iman, cara kamu memandang kerja, doa, dan hidup bakal berubah total. Karena ternyata, rezeki itu bukan soal siapa yang paling sibuk, tapi siapa yang paling sadar. Banyak orang sibuk ngejar rezeki, tapi nggak pernah sempat mikir apa sebenarnya maknanya. Kita diajar kalau mau sukses harus kerja keras, punya koneksi, ambil peluang. Semua itu benar, tapi belum cukup. Karena dalam Islam, kerja keras cuma salah satu pintu. Rezeki bukan hasil dari keringat semata, tapi hasil dari arah niat. Kadang kita capek bukan karena kurang kerja, tapi karena salah arah. Kita berlari kencang, tapi lupa kemana tujuannya. Masalahnya muncul saat tujuan hidup mulai kabur. Kita bilang kerja buat keluarga, tapi dalam hati ingin diakui. Kita bilang cari nafkah, tapi yang dicari gengsi. Disitulah rezeki terasa jauh. Niat yang melenceng bisa bikin hasil besar pun terasa kosong. Kamu dapat gaji besar, tapi hatimu tetap gelisah. Kamu naik jabatan, tapi rasa syukurnya hilang. Itu tandanya bukan rezekinya yang kurang, tapi keberkahannya yang bocor di jalan. Sementara di sisi lain, ada orang yang hidup sederhana tapi tenang. Bukan karena dia nggak punya ambisi, tapi karena dia tahu apa yang cukup. Dia paham rezeki bukan cuma yang masuk ke rekening, tapi juga yang menenangkan hati. Bedanya bukan di nasib, tapi di cara memandang dunia. Begitu kita sadar, masalah rezeki bukan tentang jumlah, melainkan tentang makna. Dari situlah perjalanan sebenarnya dimulai, memahami bukan cuma bagaimana bekerja, tapi juga untuk siapa kita bekerja. Sekarang kita masuk ke rumus pertama. Rezeki pasti turun ketika manusia berikhtiar. Allah sudah menetapkan jatah rezeki untuk setiap hambanya, tapi kuncinya ada di gerakan. Begitu kamu melangkah, berusaha, keluar dari zona nyaman, disitulah pintu rezeki terbuka. Nggak peduli seberapa kecil langkahmu, asal ada niat dan usaha, Allah sudah catat sebagai panggilan rezeki. Jadi, diam bukan tanda pasrah, tapi tanda belum percaya pada janjinya. Lalu rumus kedua, rezeki nggak akan tertukar dan nggak akan berkurang. Apa yang ditulis untukmu nggak akan pernah salah alamat. Kalau orang lain berhasil duluan, itu bukan karena rezekimu diambil, tapi karena waktumu belum tiba. Bahkan malaikat pembawa rezeki nggak mungkin salah mengantar. Satu-satunya pengecualian hanya dalam hubungan keluarga. Rezeki bisa mengalir antar generasi, dari ayah ke anak, atau sebaliknya. Sebuah bentuk kasih sayang Allah yang menyatukan rezeki lewat kebaikan dalam keluarga. Dua rumus ini mengajarkan hal sederhana tapi dalam. Tenanglah dalam berikhtiar. Nggak perlu iri, nggak perlu panik.
Karena setiap langkah baik yang kamu ambil, sekecil apapun, sedang memanggil rezekimu sendiri. Kadang hasilnya cepat, kadang lama, tapi tak ada yang sia-sia. Yang penting kamu tetap bergerak, tetap jujur, dan tetap yakin. Karena selama kamu melangkah dengan niat yang bersih, rezeki itu sudah dalam perjalanan menuju kamu, meski kamu belum tahu kapan akan tiba. Rumus ketiga ini yang paling dalam. Keberkahan rezeki tergantung pada kadar iman. Banyak orang punya banyak, tapi sedikit yang punya cukup. Karena berkah itu bukan di angka, tapi dirasa. Rezeki yang datang lewat iman, meski kecil, bisa bikin hidup tenang dan hati ringan. Tapi kalau datangnya lewat kesombongan dan ambisi, sebanyak apapun tetap terasa kurang. Iman adalah filter yang menentukan apakah rezeki itu jadi penenang atau justru jadi beban. Kadang Allah menunda rezeki bukan karena Dia menolak, tapi karena Dia melatih iman, supaya kita nggak cuma kuat bekerja, tapi juga kuat percaya. Penundaan itu seperti jeda dalam lagu, bukan akhir, tapi bagian dari harmoni. Mungkin sekarang kamu belum diterima kerja, belum dapat proyek, belum dilamar, tapi bisa jadi Allah lagi menyiapkan waktunya, supaya nanti saat rezeki itu datang, kamu sudah matang buat mengelolanya. Penundaan bukan hukuman, tapi pendidikan. Dan di balik semua itu, Allah kadang kasih bonus yang nggak disadari, pengalaman, keteguhan, dan kebijaksanaan. Proses itulah yang bikin seseorang jadi lebih kuat dari sebelumnya. Begitu rezeki besar datang nanti, dia udah siap, bukan cuma secara materi, tapi juga mental. Karena rezeki tanpa kesiapan cuma bikin gelisah, tapi rezeki dengan iman melahirkan syukur. Itulah titik ketika manusia bukan cuma menerima rezeki, tapi menjadi salurannya. Kalau hari ini kamu masih berjuang, jangan buru-buru menyimpulkan kalau rezeki belum datang. Kadang, yang belum datang itu bukan rezekinya, tapi kesiapan dirimu. Allah nggak pernah lupa pada usaha hambanya, cuma waktunya belum dibuka. Jadi, teruslah melangkah. Tapi kali ini dengan niat yang jernih, bukan sekadar mencari uang, tapi mencari ridhonya. Karena begitu niatmu lurus, setiap langkah kerja jadi ibadah, dan setiap hasil kecil jadi karunia besar. Mulailah dari hal sederhana. Luruskan niat sebelum berangkat, jujur dalam setiap transaksi, dan jangan lupa bersyukur walau sedikit. Sebab keberkahan sering datang dari hal kecil yang dianggap sepele. Rezeki bisa berupa makanan di meja, waktu bersama keluarga, atau bahkan kesehatan yang sering kita lupa syukuri. Keberkahan bukan di jumlah, tapi di rasa cukup yang Allah titipkan. Dan rasa cukup itu hanya hadir di hati yang percaya. Jadi, kalau nanti kamu mulai lelah mengejar dunia, berhenti sebentar bukan untuk menyerah, tapi untuk ingat arah. Rezeki yang cepat datang belum tentu baik, tapi rezeki yang datang di waktu yang tepat pasti membawa kebaikan. Teruslah ikhtiar, tapi jangan biarkan hatimu lupa beriman. Karena pada akhirnya, rezeki yang paling indah bukan yang menumpuk di rekening, tapi yang menenangkan hati dan mendekatkanmu kepada Allah. Kalau kamu lagi di fase berjuang, jangan cuma kejar hasilnya, pahami prosesnya. Karena rezeki nggak pernah salah alamat, cuma kadang kita belum siap menerimanya. Yuk, mulai hari ini, luruskan niat, kuatkan iman, dan terus melangkah. Rezeki terbaik bukan yang datang cepat, tapi yang datang dengan berkah dan ketenangan. Bagikan video ini ke orang yang lagi butuh semangat. Siapa tahu, itu justru jadi bagian dari rezekimu hari ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat.